Saudara Yusuf Nur Sutopo. Kepada Saudara Yusuf Nur Sutopo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan rasa syukur dan kerendahan hati kami hadir di hadapan-Mu pada rapat pleno DPSHP Pemilu tahun 2024 ini. Kami memohon kepadamu agar acara ini dilimpahi rahmat, berkah dan keberkahan. Kami memohon kepadamu agar semua keputusan yang diambil dalam rapat ini dapat memajukan Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikanlah kami kebijaksanaan dan pengertian yang tepat sehingga setiap keputusan yang diambil dapat memberikan hasil yang terbaik. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan semangat untuk mengerjakan tugas kami sebagai pengurus pemilihan umum dengan baik. Kami memohon agar Engkau memberikan keselamatan dan kesehatan bagi seluruh anggota peserta rapat pleno DPSHP Pemilu 2024 ini dalam menjalankan tugas mereka. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia, khususnya Kutai Timur, dari segala bentuk kejahatan dan bencana alam. Jadikanlah Kutai Timur sebagai kabupaten yang aman, makmur dan sejahtera. Berikanlah kami kekuatan dan semangat untuk selalu berusaha dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita tersebut. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan tata tertib oleh Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Kepada Ibu Lulu Hairunifma dengan hormat dipersilahkan. Tata tertib rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP tingkat Kabupaten Kutai Timur pada pemilihan umum tahun 2024. 1. Rapat pleno terbuka tingkat kabupaten dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih pasal 80 dan keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. 2. Peserta rapat pleno terbuka ini terdiri atas Ketua dan anggota beserta Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Timur, PPK, Bawaslu Kabupaten, partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, perangkat pemerintah tingkat kabupaten, dan atau undangan lain. 3. Peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 4. Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. 5. Undangan perwakilan partai politik yang diperkenankan hadir membawa surat tugas atau mandat dari pengurus partai politik masing-masing. 6. Rapat dapat ditunda selama 2 kali 15 menit untuk menunggu kehadiran peserta. 7. Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 6. 8. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur. 9. Peserta dapat menyampaikan saran dan pendapat setelah mendapat izin dari pimpinan rapat.
10. Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan atas ketidaktepatan rekapitulasi disertai dengan data otentik. 11. Data otentik sebagaimana dimaksud pada poin 10 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. 12. Penyerahan berita acara hasil rapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan KPU dan juknis terkait. 13. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat. Sangatta, 12 Mei 2023, Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur, tertanda Ulfa Jamilatul Farida. Sambutan Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur kepada Ibu Ulfa Jamilatul Farida dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'd. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS-HP tingkat Kabupaten Kutai Timur pada pemilu tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Yang saya hormati Kapolres Kutai Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kutai Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, yang saya hormati dan Lanal Kutai Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Komandan Distrik Militer 0909 Sangatta yang saya mewakili, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta anggota Bawaslu yang sudah hadir hari ini 1, 2, 3, 4, 5-nya mana? Di KPU penggantinya nih. Oh, baik, yang 5 di KPU. Pendaftarannya masih sedang, Pak. Tapi kita harus mengawasi dari awal. Iya. Yang saya Pak Kasar loh di sini. Baik, yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Disduk Capil atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Satpol PP atau yang mewakili, terima kasih Pak. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur atau yang mewakili Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kalimantan Timur untuk wilayah Kutai Timur atau yang mewakili, terima kasih Ibu. Yang saya hormati PPK se-Kabupaten Kutai Timur atau dalam hal ini perwakilan PPK ya, jadi tidak semua hadir, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati tentu saja Ketua Partai Politik se-Kabupaten Kutai Timur peserta pemilu tahun 2024. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan tahapan pada tahapan data dan itu beririsan dengan tahapan teknis yaitu pencalonan. Padatnya tahapan itu tentu saja menjadi catatan bagi kita semua agar tentu saja kita dapat menyelesaikan semua tahapan-tahapan itu dengan tidak ada kendala yang berarti. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan tentu saja kehadirannya pagi ini di agenda hari ini memang cukup awal. KPU mempunyai agenda terkait rekap data ini dan beberapa LO atau ketua parpol atau yang mewakili belum secara keseluruhan hadir karena mungkin menurut parpol itu ini terlalu pagi. Tetapi tentu saja dalam proses penyelenggaraan rekapitulasi tidak menunggu itu
perwakilan partai politik itu secara keseluruhan, dan alhamdulillah kan secara bertahap sudah hadir. Harapan kami tentu saja sebetulnya peserta pemilu itu bisa lengkap hadir. Jadi kalau ada yang mau dipertanyakan di dalam forum rapat pleno itu dapat disampaikan. Tapi tidak apa-apa, nanti seiring waktu semoga lama-lama menjadi lengkap, karena sementara partai politik baru 3 partai politik ya, 3 atau 2 parpol yang sudah hadir, 4 ada Partai Buruh, Demokrat, menyusul. Baik, DPS HP atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekapitulasi DPS yang sebelumnya. Dan ini menjadi tahapan selanjutnya di dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, dan harapannya nanti di Juni di masa penetapan DPT atau daftar pemilih tetap tidak ada lagi yang tertinggal di dalam proses data pemilih ini. Tidak panjang yang ingin kami sampaikan, tentu saja mohon kiranya nanti seluruh para peserta rapat dapat mengikuti proses rekapitulasi dan penetapan DPS HP ini hingga selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat Kabupaten Kutai Timur pada pemilu tahun 2024 yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur. Kepada Ibu Ulfa Jamilatul Farida dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tamu undangan dan saya hormati juga dari pimpinan KPU Kabupaten Kota dan rekan-rekan sejawat di Bawaslu. Yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih atas undangan rapat pleno terbuka. Itu pertama. Yang kedua, settingan ruangan pleno ini kayaknya agak baru, karena sepengetahuan kami harusnya kayak letterku ya berhadapan dengan teman-teman di kecamatan, walaupun nanti ada dipanggil. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kita bakal membahas terkait dengan DPS HP hasil perbaikan, tapi untuk layar di depan itu kayaknya tidak mendukung sama sekali untuk melihat dari sini. Mata saya yang sehat aja ya, kita tidak bisa melihat nama kecamatan itu tak terlihat. Jadi mohon sebelum dimulai prakteknya dipastikan layar itu bisa kita lihat semua secara keseluruhan. Di saya kelihatan, di belakang pertanyaannya apa kelihatan. Itu yang keberapa tadi. Selanjutnya, ini kita mengetahui bahwa teman-teman di partai itu kan yang memiliki kepentingan terkait dengan DPS HP, maka seyogianya minimal ada 50% dari partai yang hadir. Kalau 3 partainya masih terlalu sedikit, dan saya khawatir partai-partai akan keberatan jika pelaksanaan pleno terbukanya dimulai tanpa memastikan mereka itu hadir apa tidak, sampai apa tidak undangannya. Begitu pimpinan, untuk diperhatikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Kalau untuk pertama untuk teknis tempat duduk nanti kemarin kan di kantor memang letter U, ini di sini nanti saat PPK yang bertugas ke depan, jadi tetap berhadapan. Itu kemudian kalau terkait undangan itu sudah terkonfirmasi semua.
kemarin sore sudah dikonfirmasi, pagi sebelum acara ini dimulai juga sudah dikonfirmasi ulang per partai politik. Kemudian dari sisi tatip tadi sudah 15 menit kali 2 sudah diambil full dari undangan 8.30 itu, kemudian sampai jam 9 itu untuk registrasi. Kemudian di jam 9 itu mulai pembukaan sesuai schedule-nya. Dan teman-teman parpol undangannya ada lampiran rundown-nya enggak? Atau undangan saja? Undangan saja, Bu. Jam berapa Mas Habibie? 8.30. Baik, 8.30 Pak Budi. Nah, kemudian ini sudah jam 9.20. Nah, itu, dan kalau sudah terkonfirmasi sampai sore kemarin, pagi tadi sebelum dimulai start jam 8 itu sudah dikonfirmasi satu-satu lagi di grup Bako Humas, diulangi lagi. Nah, itu sudah semua. Kemudian untuk layar sama Pak Budi yang sehat, saya nggak sehat ini loh, tetap nggak kelihatan. Jadi makanya saya minta untuk diperbaiki dulu. Ini untuk layar yang depan. Bagusnya yang itu di depan sini sorot, kalau kejauhan dengan Pertanyaannya saya sudah klarifikasi kalau kemudian ada pertanyaan terkait hasil itu tentu saja seperti halnya disampaikan di dalam tatip. Tentu salinan hasil akan disampaikan kepada para pihak yang kemudian berhak menerima salinan hasil, dan silakan nanti tentu saja dikonfirmasi ke dokumen hasil tersebut. Jadi begitu ya pimpinan Bawaslu, karena memang kondisinya sudah optimalnya begitu. Kita akan memulai pembacaan hasil rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan. PPK-nya sudah lengkap ya. Saya absen dulu. Kaubun, Batu Ampar, Warancalam, Teluk Pandan, Longsangat, Sandaran, Sangkulirang, Sangatta Selatan, Busang. Linknya sudah siap. Sangatta Utara, Telen, Rantau Pulung, Kaliorang, Pengawan, Karangan, Muara Tungkal, Muara Wahau, Kombeng. Kombeng ya namanya. Taruh situ ya. Oh iya, bentar Bu ya. Operatornya sudah siap Solen. Bentar, mejanya tak. Ini goyang deh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang akan membacakan hasil rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan pada rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPSHP tingkat kabupaten adalah PPK dari Kecamatan Kaubun. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS Kecamatan Kaubun. Jumlah desa 8, jumlah TPS 44, pemilih aktif 11345, pemilih baru 45, pemilih tidak memenuhi syarat 154, perbaikan data pemilih 28, pemilih potensial non KTP
Menerima masukan data dari A. Menerima saran dari Panwaslu-Cam Kobun nomor 032-15-15-Romawi 5-2023 tentang saran perbaikan DPS yang telah ditindaklanjuti oleh PPS. B. Perbaikan data di Desa Pengadan Baru karena ada data pemilih TMS dan ubah belum masuk ke dalam data rekap dengan data sebagai berikut. Data rekap pemilih aktif sebelum perbaikan 1301, sesudah perbaikan 1290. Pemilih TMS sebelum perbaikan 13, sesudah perbaikan 24. Pemilih ubah sebelum perbaikan 0, sesudah perbaikan 8. C. Perbaikan data di Desa Bumi Jaya karena ada kesalahan penginputan data TMS pada data rekap dengan keterangan sebagai berikut. TPS 1 sebelum perbaikan 12, sesudah perbaikan 9. TPS 2 sebelum perbaikan 6, sesudah perbaikan 4. TPS 3 sebelum perbaikan 3, sesudah perbaikan 2. TPS 4 sesudah perbaikan sebelum perbaikan 8, sesudah perbaikan 4. Jumlah TMS sebelum perbaikan 29, sesudah perbaikan 19 pemilih yang TMS. D. Berdasarkan saran perbaikan dari Panwaslu-Cam Kobun terkait identitas pemilih RT 00, PPS telah melakukan pencermatan bersama pemerintah desa dan PKD sehingga ditemukan bahwa ada beberapa pemilih yang tidak ditemukan, sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan data dengan rincian sebagai berikut. Desa Bumi Etam ada 41 pemilih, Bumi Rapa ada 1 pemilih, Cipta Geraha ada 3 pemilih, Kandungan Jaya ada 3 pemilih, Bukit Permata ada 11 pemilih. Sehingga data di atas tetap sebagai pemilih aktif di TPS sesuai DPS masing-masing desa. Rekapitulasi data pemilih hasil perbaikan DPS tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan Kobun sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya panitia pemilihan kecamatan Kobun. Terima kasih. Baik, terima kasih PPK Kobun. Sebelum saya ke Bawas dan Satpol, saya bertanya keseluruhan proses itu tercatat di dalam lampiran BA? Siap, sudah tercatat. Oke, kemudian ketika ada catatan atau saran perbaikan sudah ditindaklanjuti semua? Sudah ditindaklanjuti. Baik. Selanjutnya saya persilakan Bawaslu untuk Kobun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kutai Timur, pimpinan pleno pada kesempatan kali ini, yang saya hormati tamu terundang, partai politik dan juga ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan seluruh undangan yang hadir di ruangan ini. Baik, langsung saja. Kobun sehatnya. Seperti halnya berita acara yang sudah dibacakan, tentu saja Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memastikan kembali atas saran perbaikan yang sudah dilayangkan dan mungkin sudah dicermati bersama di tingkat kecamatan.
terrekod di catatan kami bahwasanya di dalam saran perbaikan di Kobun, dari resume yang kami dapatkan di saran perbaikan tersebut dilayangkan meninggal dunia 8, kemudian pindah domisili 2, potensi ganda 132 dan RT 0054. Benar anggaran? Iya, ini diingat atau iya? Siap benar. Siap benar ya. Baik. Nah, adapun tindak lanjut dari semua tentu saja atas indikator yang dicermati teman-teman di bawah baik PKD maupun Panwascam, maka tentu saja terima kasih teman-teman PPK Kobun sudah menindaklanjutinya. Terkhusus hasil pencermatan RT 00 ini berlaku untuk seluruh kecamatan. Nantinya pasti akan dibacakan. Ini berlaku untuk PPK yang lain. Kiranya nanti kayak Kobun disampaikan secara keseluruhan sehingga tidak berulang lagi. Saran perbaikannya itu ada berapa gitu kan, yang disampaikan teman-teman Panwascam dan sudah ditindaklanjuti berapa dan tersisa berapa. Terkhusus indikator pencermatan RT 00 dalam kesempatan kali ini sebelum pleno digelar, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil dalam hal ini mendorong elemen data yang harusnya lengkap gitu kan. RT ini dibubuhkan angka sesuai dengan domisili yang bersangkutan, maka tentu saja rekap dari seluruh temuan teman-teman di bawah ini untuk segera diakomodir KPU dengan membuka data atas temuan dari Bawas dan disampaikan ke Disdukcapil sehingga segera dapat dieksekusi dan tidak berulang lagi. Karena hasil koordinasi Bawaslu dengan Disdukcapil, bila mana elemen data lengkap mulai dari nama, NIK dan lain sebagainya dibuka secara gamblang, maka ini akan bersih begitu ya. Maka yang punya kewenangan dan data tersebut adalah di KPU, maka dengan melalui pleno ini Bawaslu mendorong apa yang mendorong dan menyampaikan ke KPU untuk segera menindaklanjuti hasil temuan kami. Karena pastinya bergerak di Kobun dapat 54 ini belum ditambah-tambahin. Nah, ini perhatian di RT 00 ini Bu Ketua yang kita mengingat di pokok permohonan ketika perselisihan hasil pemilu di MK ini menjadi salah satu pokok permohonan, sehingga besar harapan pengawas hal ini tidak ada lagi dan memang benar-benar bersih. Begitupun juga dengan data meninggal dunia yang belum melampirkan surat keterangan meninggal dunia. Nah, ini tentu saja pengawas mendorong bagaimana jemput bola atau apapun itu sehingga di bawah proses pengurusan surat kematian betul-betul terfasilitasi sehingga yang meninggal dunia puluhan tahun tidak muncul kembali. Saya kira untuk Kobun cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Budi atau Pak Ketua. Silakan. Baik, terima kasih Bawaslu sudah menyampaikan dan alhamdulillah untuk Kobun sudah kita ya, sudah ditindaklanjuti semua. Selanjutnya kawan-kawan partai politik saya persilakan untuk Kobun, ada yang mau dipertanyakan atau dikonfirmasi saya persilakan. Partai politik Kobun ada? Silakan. Langsung aja Bu. Mungkin ini kan aneh juga kok ada RT 00 sementara alamat TPS-nya ada, di TPS-nya sudah ada, tapi RT-nya 00. Ini kan aneh, TPS-nya ada, alamatnya tidak jelas. Ya, nah ini kalau bisa diselesaikan. Kemarin persoalan pilkada ini sampai ke MK terkait masalah RT 00 dan kami persoalkan kemarin pada saat di MK. Kalau bisa, aneh juga TPS-nya ada, tapi alamatnya tidak jelas. Ya,
Ibu jangan terulang lagi, kalau bisa dibersihkan datanya untuk pemilu 2024. Itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habibie. Pak Hasan, ada yang mau disampaikan? Yang pertama tadi tentang data itu kan dari DP4, kemudian dimutakhirkan, kemudian ke Capil, kemudian saran perbaikan Bawaslu apakah sudah ke Capil? Silakan Pak Hasan pakai mic itu. Baik, terima kasih Bu Ketua yang saya hormati rekan-rekan anggota KPU yang saya hormati undangan dari Bawaslu, dari Forkopimda, teman-teman PPK dan kawan-kawan partai politik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama barangkali bahwa KPU sebagai user atau sebagai pengguna data dalam hal ini, data yang kemudian diturunkan oleh KPU untuk dimutakhirkan itu adalah bersumber dari DP4. Pun kemudian data tersebut dengan adanya undang-undang admin itu data terpusat, artinya data tersebut didapatkan oleh KPU dari Kementerian dalam negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, seperti itu. Nah, pun dalam yang kedua, dalam hal ini KPU melakukan pemutakhiran data pemilih dari data tersebut, dari data DP4 tersebut, memang didapatkan itu ada RT00. RT00 ini Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, kami sudah koordinasikan dengan di rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur sedang kita konsolidasikan. Yang kedua, tentu saja data tersebut telah kami konsolidasikan juga dengan KPU RI dalam hal ini melalui KPU provinsi, sedang dikonsolidasikan data-data tersebut. Dan kemarin setelah kami sampaikan bahwa insya Allah nanti di DPSAP akhir itu akan disempurnakan datanya seperti itu, karena memang pada saat pemutakhiran beberapa data tersebut sudah kita perbaiki dalam hal ini dalam proses pemutakhiran tersebut. Ketika didapatkan di lapangan, misalnya didapatkan data tersebut benar, maka terkoreksi di pantalinya seperti itu. Dan untuk kemudian beberapa data yang tersisa yang belum sempat diperbaiki akan kita sempurnakan dan akan kita perbaiki pada saat di DPSAP akhir atau menjelang nanti pendapatan DPT seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian bahwa data-data tersebut telah kita konsolidasikan, telah kita koordinasikan dalam hal ini yang mempunyai kewenangan data tersebut. Itu barangkali Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan. Masih ada partai politik? Ya, izin dari PDI Perjuangan. Masih bersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Terima kasih yang saya hormati pimpinan atau jajaran komisioner KPU, yang saya hormati pimpinan atau jajaran komisioner Bawaslu, yang saya hormati stakeholder, teman-teman partai politik, kemudian yang saya hormati juga yang sudah bekerja keras dan perlu diapresiasi teman-teman dari tingkatan PPK. Oke, mungkin saya juga langsung Bu pimpinan. Jadi memang berdasarkan hasil pleno DPS terakhir kemarin, kemudian diberikan DPS ke teman-teman partai politik, itu sudah kita coba untuk verifikasi data. Nah, ternyata memang dari data yang DPS yang diberikan ke kami itu banyak sekali masih
temuan-temuan yang seharusnya sudah tidak ada. Kenapa saya bilang seharusnya tidak ada, Pak Hasan ya tadi ya yang ngomongnya, Pak Hasan, karena hasil DPS ini kan sudah tersinkronisasi dengan hasil coklit, Pak. Harusnya itu nggak ada lagi. Jadi kalaupun DP acuannya Bapak dari DP 4, ya benar memang DP 4. Tapi DP 4 itu kan turun ke lapangan pendataan melalui coklit. Nah, nanti dari hasil coklit itu kemudian tersinkronisasi, kemudian dihasilkanlah DPS. Nah, harusnya kayak RT 00 ini tidak ada lagi. Kemudian ada lagi kemarin TPS 900 sekian. Saya minta klarifikasi dari KPU juga, itu nggak dijawab itu di Gerobak Humas itu. Sama RT 00. Sama ini juga ada wilayah desa, kalau nggak salah Singagembara. Di Singagembara itu RT-nya cuma 36, Bu pimpinan. Itu saya tahu persis karena saya sekarang ini lagi pengawalan forum konsultasi publik ini bersama dengan BPS. Saya mitra di BPS. Jadi saya tahu persis RT-RT khususnya di Kecamatan Sangatta ini jumlahnya. Nah, kenapa di DPS itu masih muncul RT lebih dari 36 alamatnya? Ini kan lucu ini. Ada RT 40 sekian, kalau nggak salah 40, sedangkan RT-nya 36, tapi di alamat masih muncul RT 40 sekian, RT 50 sekian. Ini RT mana ini? Nah, ini kan yang harus jadi perhatian dari KPU. Kenapa kemudian ada coklit ini ya? Kemudian untuk menghindari hal-hal seperti itu, jangan sampai coklit ini juga nggak berguna gitu. Jadi mohon KPU perhatian lebih terkait masalah data-data pemilih, karena ini terkait, jadi tidak juga menghilangkan haknya seseorang, tapi tidak juga melampirkan data-data fiktif seperti itu, karena terkait pemilih ini memang agak sedikit riskan, ya. Sedikit riskan. Jadi haknya seseorang tidak boleh dihilangkan, tapi tidak boleh juga melampirkan data-data yang memang seharusnya tidak ada. Nah, ini juga kami mohon kepada pihak Bawaslu mungkin lebih terima kasih tadi sudah ada teguran, Bu. Lebih intens mungkin, karena kita juga antara Bawaslu dengan komunikasi intensnya dengan pihak KPU juga kurang terjalin harmonis, saya lihat. Malah kayak terlihat serang menyerang ini, saya lihat. Ini yang seharusnya diselesaikan, kalau perlu diselesaikan di meja saling berunding. Yang mana yang ini jangan inilah. Mungkin kurang kopi kali ya. Ya, jadi itu mungkin Bu Pak, kalau saya tekankan itu lebih diperhatikan mungkin terkait masalah data-data itu, karena jangan sampai nanti setelah ditetapkan habis DPS HP, kemudian DPS HP akhir baru DPT. Ditetapkan DPT nanti masih muncul yang seperti itu. Akhirnya nanti bermasalah di TPS-nya. Kemudian satu lagi tambahan, khususnya untuk komisioner KPU yang biodata, Pak. Saya berapa kali itu menyurat ke KPU minta data-data, tapi kok sampai sekarang belum direalisasikan. Ini saya bingung ini. Saya berapa kali? Saya chat secara pribadi, minta, tidak dikasih, katanya harus menyurat secara resmi. Saya menyurat secara resmi sampai sekarang juga belum direalisasikan. Nah, ini jadi saya bingung, kalau KPU saja tidak punya arsip datanya, terus yang punya siapa gitu. Apalagi terkait data-data yang 2000 hasil pileg 2019 kemarin, itu saya dikasih link, yang di link itu cuma DP 1 aja, Bu. Rekapitulasi hasil kabupaten, DA-nya nggak ada. Saya minta kemarin DA, tapi sampai sekarang belum direalisasikan. Jadi mohon Pak Hasan yang mungkin komisioner data, Pak ya,
Baik, sudah? Iya, itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti terkait data apa yang diminta dan yang belum, kemudian nanti itu urusannya nanti ke PPID aja ya, tidak dalam forum pleno ini. Karena saya nggak hafal juga yang di disposisi kemarin surat masuknya apa saja yang sudah dibalas, mana saja nanti langsung ke tim PPID yang disambung ke Kasubag Data. Apa dokumen yang diminta, kemudian apa yang diberikan, apa yang kemudian memang bisa diberikan. Nah, di situ ya. Jadi itu harus bisa dibedakan memang. Kalau DA itu kan sebetulnya juga partai politik sudah punya, karena di setiap rekapitulasi salinannya pasti diberikan. Nah, itu dokumentasi internal partai politik harusnya punya. Nah, itu. Tapi kita tidak akan masuk ke situ. Berarti terkait kau pun tidak ada yang bertanya ya dari partai politik. Kaubur, ini pokoknya yang ditanya Kaubur dulu, kasihan dia berdiri dari tadi ya kan. Baik, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Datanya digeser, minta tolong yang begini. Jumlah pemilih aktifnya ini 11.345 ya. Ada perubahan dari 11.454. Yang berubah di bagian mana ya Pak? Untuk di area Kaubur. Berubah ada pemilih tidak memenuhi syarat, itu terdiri dari data ganda, data meninggal, kemudian pindah domisili. Ada 154 di pemilih tidak memenuhi syarat. Kemudian bertambah di pemilih baru 45. Jadi 345 berarti. Ya. Artinya tercatat dan diketahui alamatnya penambahan terbanyak. Siap, kalau yang baru sudah tahu alamatnya. Terima kasih. Mungkin demikian Ketua. Izin Ibu. Baik, terima kasih. Silakan Pak Budi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kaubur ya Pak Budi. Ya, saya melihat datanya di Kaubur. Yang pertama menanggapi dari Bung Hendra bahwa di Bawaslu dan KPU terlihat kurang apa sebenarnya. Jadi Bu mesti kalau Bung Hendra bertanya memang mesti dijawab segera Bu Ketua. Agak ramai kalau sama Bung Hendra. Tapi terima kasih Bu atas Jadi memang untuk di Bawaslu dan KPU secara personil dan emosional dengan teman-teman di KPU insya baik-baik saja. Namun secara tupoksi kami melakukan proses pengawasan yang agak beberapa kali kejadian memang mesti agak bertrust dengan teman-teman di KPU, tapi sekali lagi ini dalam konteks profesionalitas bahwa kami melakukan pengawasan gitu. Iya, jangan malu-malu kalau utama ada. Saya mengingatkan di teman-teman KPU dan di jajarannya KPU dan jajaran ke bawah di Panwascam. Saya mau mengulang kembali bahwa di DPS hasil coklat brand coklat kemarin terungkap DPS itu. Di Bawaslu kan kemarin sudah menyampaikan bahwa ada proses pelanggaran dari 18 kecamatan, ada 9 kecamatan yang kemudian masuk ke dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian kami sepakati bahwa di internal kami hal-hal nama-nama yang belum tercoklat itu disampaikan di pleno tersebut, di pleno yang kemarin, agar nama-nama yang tidak tercoklat kemarin itu tidak perlu menunggu tanggapan masyarakat untuk dimasukkan ke dalam DPSKP begitu. Nah, ini nanti saya hanya ingin mengkonfirmasi dan ada declare dari teman-teman di KPU dan jajaran bahwa nama-nama tersebut itu sudah dimasukkan ke dalam DPSKP. Itu yang pertama yang harus dideclare ya. Karena
teman-teman di KPU kan kemarin sudah kita sampaikan datanya ya pada saat di pleno kemarin, dan kami melakukan pencermatan, terus menerus melakukan pencermatan bahwa di KUU itu ada dua nama saja di TPS 6 itu atas nama Muklis Kialape dan Nursia Buna Tupe. Apakah itu sudah masuk? Tidak usah dijawab. Saya khawatir, saya memastikan bahwa hal ini sudah masuk, tapi nanti pada pencermatan kami tidak menemukan Nursia Bunga dan dua orang tadi, makanya akan menjadi masalah panjang gitu. Maka sekali lagi dengan ini kami menghimbau dan mengingatkan di teman-teman KPU Kabupaten dan jajaran di bawahnya untuk memastikan nama-nama yang kemarin belum masuk ke dalam DPS hasil pencopotan itu di DPS HP ini itu harus sudah masuk begitu. Sejauh ini kami masih dalam proses pencermatan, kami juga menginginkan teman-teman dari KPU jajaran mengkonfirmasi itu bahwa nama-nama tidak hilang atau tidak menunggu hasil tanggapan masyarakat, karena itu kemarin sudah kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak Budi. Di teman-teman PPK nanti sesuai tingkatannya ya, secara berjenjang dengan Panwascam itu dapat bersinergi di lapangan, dan juga PPS PKD-nya nanti minta tolong untuk dikomunikasikan. Kalau untuk kalaupun saya kira nggak ada masalah lagi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Dengan demikian pembacaan hasil rekapitulasi DPS HP tingkat kecamatan Kaubun yang disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS HP tingkat Kabupaten Kutai Timur saya nyatakan diterima. Silakan disampaikan. Rekapitulasi untuk Kecamatan Batu Ampar, saya persilakan rapat pleno akan dipimpin Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari PPK Batu Ampar untuk menyampaikan rekapitulasi pleno kami. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tingkat Kecamatan Batu Ampar pemilihan umum tahun 2024. Jumlah desa 7, jumlah TPS 27, pemilih aktif 5965, pemilih baru 1, pemilih tidak memenuhi syarat 66, perbaikan data pemilih 18, pemilih potensial non KTPL 193, menerima masukan data dari Panwascam, saran, masukan dan imbauan dari Panwascam Batu Ampar sudah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu untuk Batu Ampar. Kepada Bawaslu, ada tanggapan untuk Batu Ampar? Silakan. Terima kasih pimpinan pleno. Pak Sabran sehat? Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik, untuk Batu Ampar ada saran perbaikan dari Panwaslu Cam ya Pak Sabran. Tapi di sini koreksi untuk berita acara apapun yang disampaikan dan juga bukti otentik dari saran perbaikan itu
tuangkan secara rigid di dalam BA nanti yang bilang pleno dilangsungkan kembali. Karena di sini hanya global saja, saran masukan himbauan dari Panwascam Batu Ampar sudah ditindaklanjuti. Ini apanya yang ditindaklanjuti itu kan nggak bunyi. Maka ke depan Direksi Batu Ampar untuk benar-benar dituangkan rigid sehingga potret pleno yang berlangsung itu terekam dengan baik. Ini loh yang disampaikan pengawas hasil pencermatannya dan benar-benar sudah ditindaklanjuti. Dari rekap saran perbaikan yang dilayangkan teman-teman di Batu Ampar memuat pemilih yang tidak dikenal ada 31, kemudian meninggal dunia 8, potensi ganda ada 2. Kita clearkan dulu ini Pak. Dari angka yang saya sebutkan ini potensi ganda, apakah sudah ditindaklanjuti dan mana yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang masih belum bisa ditindaklanjuti? Kalau yang ganda sudah kita tindaklanjuti, yang meninggal. Kalau yang meninggal karena kita belum dapat surat dari desa. Surat kematian ya, ke 8-8-nya. Ya, atau dari 8 memang sudah bisa di TMS kan karena sudah belum semuanya. Belum. Nah, ya, jadi kami bersama mereka kemarin, artinya ini jadi catatan kami untuk sama-sama mengingat nanti kita nagih lah ke desa minimal untuk mereka bisa buatkan surat keterangan meninggalnya sebagai dasar kita nanti untuk men-TMS yang meninggal. Memang meninggal itu memang ada yang lama juga, tapi seperti yang aku sampaikan tadi kayaknya. Tapi kita memang tahu bahwa orang itu memang. Nah, maka yang disampaikan teman-teman Panwaslu harusnya terekam di sini ya Pak. Sehingga yang Bapak sampaikan tadi untuk mengingat kembali, nah, inilah pengingatnya nanti ada di BA ini bahwasanya ditemukan dari 8 yang meninggal dunia dari desa mana. Dan saya ini sudah bertahun-tahun begitu kan. Karena begitu yang disampaikan teman-teman dari Panwaslu. Maka dalam kesempatan kali ini izin di Dukcapil Pak Sarif, kemarin kita sudah diskusi ya Pak. Ya. Ini juga sekali lagi atas temuan kawan-kawan di bawah, kiranya data dibuka karena basic data dari KPU. Bawaslu ini hanya diberikan elemen data yang tentu saja sesuai ketentuan dari KPU yang hanya bisa kita akses ke beberapa indikator saja. Maka terkait dengan etika dan lain sebagainya semua pusat data dari KPU. Saya harapan Bawaslu dan Bawaslu dalam kesempatan kali ini mendorong pencermatan yang meninggal dunia khususnya ini kiranya ada peran serta pemerintah untuk menjemput bola sehingga dapat memfasilitasi meninggal dunia ini sehingga segera bisa ditindaklanjuti dan tidak muncul kembali dan kembali. Pun demikian juga tetap harus dipastikan bahwasanya benar-benar sudah meninggal dunia. Jangan kemudian semangat kita mengurus surat kematian luar biasa, tapi yang bersangkutan masih sehat dunia. Ini juga menjadi ketelitian baik pengawas maupun penyelenggara teknis di tingkat bawah dan kecamatan sampai di mana. Kemudian terkait TPS khusus, ada berapa warga Batu Ampar yang berada di TPS khusus di kecamatan lain Pak Sarif? 2. Ada 2. Nah, 2 ini kami pastikan memastikan bahwasanya bila mana dari 2 pemilih ini dipastikan berada di TPS khusus dan di TPS reguler sudah tidak tertera lagi namanya. Maka jangan sampai dua-duanya ada potensi pidana digunakan atau disalahgunakan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab. Ini yang menjadi himbauan Bawaslu sehingga tidak terdobel. Sekali lagi untuk TPS khusus ya. Izin Pak Hasan tadi Kobun juga kelewat. Seingat saya di Kobun banyak juga warganya yang kemudian berada di TPS khusus khususnya Kaliorang. Nah ini karena udah kelewat Kobun, maka izin bertanya gitu kan terkait dengan TPS khusus sudahkah dipastikan bahwasanya yang masuk dalam TPS khusus ini di TPS reguler sudah ditindaklanjuti, tidak muncul nanti. Gitu. Izin ada penambahan TPS lokasi khusus Pak Hasan? Baik, terima kasih kepada Pak Bawaslu. Untuk TPS lokasi khusus tidak ada penambahan.
dan pengurangan pemilih seperti itu. Kemudian mengkonfirmasi juga pertanyaan dari Bung Hendra tadi terkait TPS 9901 dan seterusnya, itu adalah TPS penomoran di lokasi khusus. Jadi di keputusan 27 tahun 2023 bahwa penomoran untuk TPS lokasi khusus itu nomornya dan dimulai dari 901. Makanya di beberapa kecamatan Kaliorang, Lombok Sangat dan Semarang Lokal itu ada TPS 901 dan seterusnya seperti itu, karena itu memang TPS lokasi khusus. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk nama pemilih yang masuk di TPS lokasi khusus sudah kita pastikan semuanya sudah ditarik atau sudah kita kita hapus itu TPS reguler untuk dimasukkan di TPS lokasi khusus seperti itu. Kemudian untuk kita sampaikan teman-teman Bawaslu sebaran pemilih per kecamatan yang masuk di TPS lokasi khusus. Tapi kalau memang dibutuhkan teman-teman Bawaslu nama-nama yang per kecamatan misalnya yang masuk di TPS lokasi khusus, nanti kita coba tarik datanya dari portal Sinyali seperti itu. Terima kasih Pak Eka. Jadi kalau TPS lokasi khusus itu ada kodenya sendiri, dimulai dari 901. Makanya mungkin kalau ditanyakan kenapa kok sampai ada di satu desa itu cuma sekian jumlah TPS-nya, tapi ada TPS 901 dan seterusnya, nah itu adalah kode dari TPS khusus. Nah kemudian terkait nama-nama yang di lokasi khusus dan di umum, bahasan sudah memastikan bahwa itu kalau dia sudah di khusus, maka di umum itu sudah tidak ada lagi namanya. Karena kalau dia ada di khusus dan ada di umum, otomatis dia akan mengalami kegandaan. Ada lagi Bu? TPS khusus itu realnya itu ada berapa di Kaltim? Jadi ikuti 9. Sama seperti tadi menanggapi punyanya pernyataan dari Pak Hasan. Nanti kita tolong Pak Hasan untuk jumlah TPS khusus lokasinya di mana, kami diberitahu secara formal. Jadi ini kami juga ada acuan untuk jumlah TPS khusus itu jumlahnya ada berapa, 9 atau berapa. Karena juga menjadi perhatian khusus di kami, karena di setiap TPS itu kan tentu ada pengawas TPS kami ya. Nah ini yang kami coba selesaikan. Jangan sampai nanti di hari H pengawas TPS kami malah berkurang karena tidak sinkron data buat tidak sinkron ya. Tidak kita tahu data pengawas TPS, tidak kita tahu TPS khusus ini ada berapa. Karena secara umum jumlah TPS semua sudah ada, tapi TPS khusus ini karena dia khusus jadi penyampaiannya berbeda tempat di laporan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Untuk TPS lokasi khusus, berita acara kemarin sudah diterima kan DPS? Di DPS itu ada di halaman 4-nya sebelum tanda tangannya anggota. Sebelum tanda tangan kami atasnya sudah ada rekapitulasi TPS lokasi khusus. Yang diterima teman-teman partai politik harusnya sama. Ada ya? Baik, begitu. Kemudian terkait rincian juga sudah disampaikan. Sesuai yang diminta Bawaslu terkait rincian berapa pemilih dari TPS mana dipindah ke TPS lokasi khusus tersebut. Itu untuk lokasi khusus. Itu ya. Masih ada untuk Batu Ampar? Dari Bawaslu? Sudah? Baik, saya persilakan kawan-kawan partai politik. Nanti kalau pertanyaan dari PDI Perjuangan sama persis yang tadi katanya Pak Sabran harus sudah mempersiapkan. Tapi kalau tanya lagi nanti boleh juga, ya kan? Saya persilakan kawan-kawan partai politik. Untuk Batu Ampar
dan hasil rekapitulasi DPS HP tingkat Kecamatan Batu Ampar yang disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat Kabupaten Kutai Timur saya nyatakan diterima. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, silahkan sambil dinikmati snacknya. Tadi saya kesana ngurus kopinya, insya Allah sebentar lagi sudah ada ya. Selanjutnya adalah Kecamatan Warancalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan TPK Warancalong membacakan rekapitulasi data pemilih hasil perbaikan TPS Kecamatan Warancalong. Jumlah desa 9, jumlah TPS 44, pemilih aktif 10215, pemilih baru 44, pemilih tidak memenuhi syarat 116. Perbaikan data pemilih 10. Pemilih potensial non KTPL 287. Kedua, menerima masukan data dari syarat perbaikan DPS dari Panwaslu Kecamatan Warancalong nomor 107-00.02-KI mendatar 08-MA.01-5-2023 tanggal 7 Mei tahun 2023 yang kami terima pada tanggal 8 Mei telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saran perbaikan ada kami bawa, yaitu lampirannya indikasi ganda pada Kecamatan Warancalong telah kami cermati bersama pada saat pleno, itu ternyata memang tidak ganda karena sama nama aja. Ini dan kakak berbeda. Yang gemar baru diindikasi ganda dengan Kelinjau Ulu atas nama Aris Saputra sudah di TNS-kan di gemar baru. Beliau ini sudah mengurus administrasi kependudukan di Kelinjau Ulu dan di Kelinjau Ulu dimasukkan sebagai pemilih baru. Pemilih RT 00 dari pencermatan Panwas ada 7 yang sudah ditindaklanjuti, yang bisa ditindaklanjuti dan ada bukti kakak, yaitu 3 pemilih dan 4 tidak bisa ditindaklanjuti karena memang tidak dapat ditemui. Jadi yang akan memproses di lokasi khusus saya ulangi sekali lagi itu di KPU Kabupaten Kota. Ya, karena di dalam memformulasikan TPS lokasi khusus itu adalah izin KPU atas izin KPU RI. Nah makanya kemarin waktu pleno DPS itu kan tidak ada PPK yang kemudian membacakan terkait TPS khususnya. Tetapi setelah selesai baru kemudian ada penarikan atau permutasi antar pemilih yang dimasukkan ke TPS lokasi khusus. Nah itu nanti di dalam rekapnya di data KPU ya Mas ya. Jadi itu kalau misalnya di Ancalong memang yang tahu hanya angkanya saja. Nah, tetapi proses misalnya kayak di Lomes Sangat itu ada TPS lokasi khusus 75 orang, 75-nya dari mana saja. Nah, itu prosesnya dari KPU bukan di PPK.
Ya, jadi nanti kalau terkait pemilih yang pindah itu juga sudah kami sampaikan rigid ya, salah ya. Dari yang calon dari TPS ini pindah ke TPS lokasi khusus, terus itu secara rigid sudah kami sampaikan juga. Dan itu terkait TPS lokasi khusus, sehingga kalau dikonfirmasi ke PPK-nya seperti tadi PPK sampaikan, memang dari sisi materinya itu tidak di PPK, tetapi nanti di kabupaten kota. Silahkan nanti dikonfirmasi ulang kalau memang masih ada yang perlu dikonfirmasi ulang terkait hal tersebut. Baik, izin Bu Ketua saya lanjutkan. Apa yang seperti dipaparkan Bu Ketua tentu saja karena TP terangnya ada di KPU Kabupaten Kota, akan tetapi sebaran pemilih yang berada tadi saya sampaikan kan memang ada kan di Muara Calong. Maka dalam kesempatan kali ini ya momentum pleno inilah Bawaslu buka sehingga benderang. Demikian. Maka ketika kawan-kawan tidak memiliki data 12 tersebut dan hasil pencermatan bersama dapat berapa tadi? Dapat 9, dapat 3, maka sisanya dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten sehingga benderang. Ya tidak? Demikian. Nah ini menjadi catatan Pak Hasan. Maka di 9 inilah dipastikan benar-benar ada di TPS lokasi khusus dan terdelete di TPS reguler. Bawaslu hanya memastikan itu, jangan sampai terdobel 2. Nah semangatnya ada di sini karena potensi pidana penggunaan surat suara yang dimungkinkan ganda. Demikian Bu Ketua. Terima kasih Bu Afin. Masih ada? Lanjut saya Bu. Ancalong enggak? Jadi kita tanya soal Ancalong dulu. Ya. Kalau Loksus nanti setelah Ancalong duduk baru KPU akan jawab dan kita sampling aja sekalian. Rincian yang pernah diberikan ke Bawaslu dibuka aja sekalian kan. Nanti disampling ya, baru kemudian dari sini ke sini orangnya ini dan seterusnya. Ya, biar clear yang dimaksud TPS lokasi khusus itu yang seperti apa. Karena memang kalau untuk Kuting itu baru hari ini ada TPS lokasi khusus. Kalau Bontang sudah sering karena punya lapas. Ya, silakan Mas Hendra, Ancalong loh ya, terkait Ancalong. Baik itu, saya lanjut sebentar. Bentar Mas Hendra ya. Ketua ada keluar ya. Coba belakang stafnya itu ada yang bergerak satu. Jadi kalau Yusuf spesialis moto, yang sana siapa gitu nah. Ketua lanjut sebentar Ketua. Dari kelurahan. Muara Ancalong ini kurang lebih 72 dari total yang aktif. Total pemilih aktif ini kan 215, sementara di data awal itu ada pertanyaan saya tadi. Prosedural administratif untuk kemudian menghapus itu, apakah cukup dengan surat kematian dari desa maupun rumah sakit itu sudah cukup, atau harus dari capil? Sesuai dengan yang saya pahami bahwa itu mesti harus dari capil. Yang saya pahami, kalau diluruskan kalau saya salah sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi kalau kemudian itu harus dari capil, maka benar 5 diantaranya itu seharusnya memang belum terhapus karena secara administratif memang dia tidak memenuhi syarat. Yang satunya harus segera kita eksekusi hari ini karena dia sudah ada surat keterangan dari capil. Nah itu harus dibedakan antara dua hal ini. Satu sudah mendapatkan keterangan dari capil, 5 diantaranya belum. Hanya dari desa dan kemudian dari rumah sakit. Jangan semuanya dieksekusi. Kalau secara administrasinya tidak memenuhi, ini menjadi penting. Di awal saya sudah sampaikan bahwa kita di ruangan ini secara faktual data ini harus benar. Tetapi secara administratif prosedural juga harus dilakukan dengan benar. Jangan sampai kita tidak melalui itu maka kita melanggar. Sementara kita berada di dalam ruangan ini gitu, dan kita mengetahui hal itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak San. Ada yang mau disampaikan sekarang? Silakan. Jadi norma di aturan di PKPU 7 tahun 2022 itu
mencoret data pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya. Dijelas bahwa surat keterangan kematian yang dimaksudkan bisa dikeluarkan oleh desa. Seperti itu. PKPU itu ya? Ya. Begitu Pak Idris. Oke, kalau itu bisa diterima. Nah, pertanyaan kemudian, dan ini sebenarnya adalah lagu lama yang terus berulang. Misalkan tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya ini sudah di-TMS-kan sebelumnya ya, pada saat rapat pleno yang sebelumnya gitu. Di DPS juga sudah. Sebenarnya begini, untuk pen-TMS-kan kami itu kan kemarin ada istilah sistem kita ngirim data ke KPU. Nah, mungkin di PPS sudah di-TMS-kan dikasih kode. Enggak, jangan bilang mungkin, tapi bahasanya sudah. Sudah dikasih kode. Jangan kata mungkin ini. Enggak, karena bahasanya kan karena di sini muncul kembali, entah itu berarti mungkin dia terlewat kodenya atau seperti apa sehingga terekap kembali. Nah, intinya di PPS sudah ya? Sudah dikasih kode. Teman-teman di PPK juga sudah. Sudah. Data muncul dari KPU ternyata belum. Belum. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Bukan belum, karena muncul kembali. Ya berarti belum dong kalau muncul kembali, gimana sih? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Hal ini selalu berulang dan berulang. Dan kita mesti memastikan hal ini tidak terjadi lagi melalui forum ini. Dan kedepannya juga seperti itu. Karena kalau ini terus berulang, maka data ini tidak akan mengalami perubahan, teman-teman sekalian. Maka saya kira Teluk Pandan ini menjadi contoh. Dan yang lain pun juga seperti itu gitu. Nah, saya kira itu. Jadi ini jangan sampai lagu lama terulang kembali. Cukuplah siapa yang menyanyikan lagu itu? Nah, cukuplah Bruri yang mengalami di DPS dan di PSHP sampai DPT jangan terjadi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Idris. Saya minta tolong Pak Hasan beserta Kasubag Data beserta operator Teluk Pandan tetap belum. Jadi silakan kembali dulu, selesaikan aja dulu, kita ke Kecamatan Sandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PPK Kecamatan Sandaran ingin membacakan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS Kecamatan Sandaran. Jumlah desa atau kelurahan 9, jumlah TPS 34, pemilih aktif 8, 2, 5, 4, pemilih baru 3, 9, 0, pemilih tidak memenuhi syarat 4, 5, 8, perbaikan data pemilih 1, pemilih potensial non KTPL 184. Terima kasih. Ada saran perbaikan? Di saat pleno PPK tidak ada. Semua selesai di tingkat desa? Baik. Saya persilakan Bawaslu untuk Sandaran. Baik, terima kasih Bu Ketua. Pak Wendy. Sehat Pak Wendy? Alhamdulillah, meski badan sakit sedikit. Yang perjalanan Bu, 11:30 sampai jam. Luar biasa. Ya, kita dengarkan curhat Pak Wendy, Bu Ketua. Baik, Sandaran artinya saran perbaikan lisan tertulis dan juga himbauan sudah tuntas ini. Siap. Karena pinggangnya sakit untuk Sandaran clear. Terima kasih Bawaslu. Partai politik saya persilakan. Ketua dari silakan Gelora. 825 larinya kemana ini? 8322 pemilih aktif jadi 800 8.254. Jangan sampai DPT-nya jadi 8.000 aja. Wah, hilang banyak ini Bu Ketua. Kemana orang-orang ini Bu Ketua? Dari Muara tadi. Dari Sandaran. Silakan Sandaran. Mas Beli, itu mutasinya angka itu. Intinya gini Pak,
dari angka yang sebelumnya itu 832 kalau tidak salah, 8322. Yang di sini pemilih aktifnya 8254, selisihnya cuma 64 Pak. Dari yang sebelumnya. Jadi 64 kalau 64. Dari DPS HP yang DPS sebelumnya, DPHP, jadi DPS HP ini 64. Jadi di situ ada Pak pemilih tidak memenuhi syarat. Artinya di situ ada yang data meninggal ganda sudah ditindaklanjuti sama Pak. Oke. Betul-betul meninggal orangnya ya. Manipulasi meninggal. Bayangkan orang tahu-tahu kita dianggap meninggal, dia datang ke TPS kan kaget kan TPS-nya. Loh, apa yang nyoblos kan? Sudah hilang di DPT, orangnya masih hidup. Yang penting kan checklist meninggal, 64 orang yang kita deteksi kemana, pindah, seperti apa. Itu karena kita bayangkan atas ketika kita dapatkan dari semua parpol, otomatis kita akan cek kembali. Begitu? Sudah? Dari Partai Gelora? Pimpinan sedikit pimpinan PDI Perjuangan. Silakan. Ini kalau Pak Wedi ini junior saya dulu di SMA. Junior satu tingkat. Jadi nggak perlu banyak-banyak berarti pertanyaannya Pak ya. Jadi Pak Weli terkait ini apa? Tadi yang rotasi, saya sebenarnya ingin mendengar rotasinya yang 64 orang ini dari DPS ke DPS HP ini kemana-mana saja itu. Ini yang perlu dijelaskan mungkin kita. Misalnya yang meninggal dunia berapa, kemudian yang ganda berapa, ini yang saya tidak dengarkan. Terima kasih. Karena kalau dari sini lihat data itu buram sekali, tidak kelihatan saya. Dua. Jelasin Mas Weli. Terima kasih. Jelasin yang disampaikan itu. Ingat umur lagi. Rinciannya itu bacain. Kalau yang dari TMS meninggal itu ada 16 orang. Surat meninggalnya ada sama saya bawa. Yang pemilih ganda itu ada juga ganda antara kabupaten provinsi, ada sudah ditemeskan. Nah, karena di sini apa namanya pemilih tidak memenuhi syarat ada 458, di situ ada juga salah penempatan TPS. Cuma masukan tanggapan itu sudah ada juga saya terima dari PPS, dan di situ bertanda tangan semua RT dari Desa Marukangan, gabung semua di dalamnya. Di situ ada meninggal. Lengkap ya, dokumen pendukungnya ada semua. Baik. Begitu Mas Indra. Salah. Silakan. Untuk yang tadi ada yang salah penempatan TPS ya. Untuk yang salah penempatan TPS, apakah itu sudah dipastikan dipulihkan di TPS asal jadi pemilih baru di TPS yang akan sudah dipastikan ya? Siap. Oke, aman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sandaran saya kira sudah ya. Baik, dengan demikian rekapitulasi DPS-HP tingkat kecamatan Sandaran yang disampaikan dalam rekapitulasi DPS-HP tingkat kabupaten saya nyatakan diterima. Garing BU garis mendaftar 06 garing 05 garing 2023 tanggal 5 Mai 2023 telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak kedengaran suaranya Bu Rika. Coba dilihat itu unmute apa? Gimana Bu Rika, kedengaran suara saya? Iya Pak. Untuk saran perbaikannya sudah ditindaklanjuti ya? Kalau saran perbaikan tidak ada, hanya imbauan perbaikan yang sudah dilaksanakan Pak. Oke, berarti tidak ada saran perbaikan, hanya imbauan ya. Oke, terima kasih. Iya, hanya imbauan aja. Oke, terima kasih Bu Rika. Kita lanjutkan untuk silakan Bawaslu untuk ditanggapi. Kita kasih kesempatan kepada Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, makasih banyak Mbak Rika ya atas presentasinya tadi ya. Sayang sekali tidak bisa hadir di sini ya. Oke, terkait dengan ini agak kita juga cuma sama tadi yang mengenai menerima masukan ini. Harapan saya sih mengenai masukan tersebut di setiap BA ini tercapture apa yang menjadi perhatian di sana, sehingga ketika sampai di sini kawan-kawan dari Parpol juga mengetahui apa yang menjadi perhatian kawan-kawan Panwascam di bawah yang akhirnya kan disampaikan dan menjadi himbauan sampai ke kawan-kawan di PPK. Jadi harapannya sih itu tercapture. Bunyi di situ, jangan hanya bahwa telah ditindaklanjuti. Di catatan kami itu di Usang masih ada yang meninggal. Banyak bergaul sama anaknya. Meninggal ada 9 orang, di bawah umur 3, pindah domisili 7, dan potensi ganda 13. Apakah yang ini yang dimaksud di imbauan perbaikan TPS itu sudah ditindaklanjuti atau seperti apa? Itu mungkin tanggapan dari kami. Silakan direspon. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ketua. Itu untuk tanggapan dari Ketua Bawaslu tadi terkait yang meninggal itu Ketua ya. Oke, selanjutnya saya persilahkan Busan untuk menjawab terkait hal yang ditanyakan. Kira-kira jelas nggak tadi penyampaian dari Ketua Bawaslu? Silakan Bu Rika terkait data yang meninggal. Tadi ditanyakan dari teman-teman Bawaslu apakah data-data yang disebutkan tadi apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak di teman-teman Busan. Lalu Bu Rika, tadi dikonfirmasi oleh teman-teman Bawaslu ada beberapa data TNS, data meninggal, kemudian data pindah domisili. Ya, pindah domisili dan lain sebagainya. Apakah sudah ditindaklanjuti atau belum? Iya Pak. Data TNS dan data-data yang lainnya apakah sudah ditindaklanjuti? Teman-teman dari Panwascam, saran perbaikan dari Panwascam sudah ditindaklanjuti atau belum? Halo Bu Rika, dengar suara saya Bu Rika? Oh ya, ini baru kedengaran Pak. Iya, kenapa tadi ada tanggapan dari Ketua Bawaslu terkait data yang meninggal, TMS karena meninggal, apakah itu sudah ditindaklanjuti? Sudah Pak, sudah diadakan pencermatan bersama dengan Panwascam, Panwaslu di sini. Ibu Rika, izin pimpinan. Oke, silakan. Pleno. Rika, di suara saya kedengaran? Rika? Terdengar Pak. Iya Pak. Ya, saya Pak Andi ya dari Bawaslu. Jadi ada beberapa catatan. Didengar Ibu Rika? Rika? Apa kamu mendengar tuh? Rika, kamu sudah berubah. Iya Pak. Gini Rika, ada 2 catatan kami Rika. Pertama yaitu mengenai masukan tersebut jangan hanya ditulis bahwa imbauannya sudah ditindaklanjuti. Jadi Rika masih bersama kami di sini. Apa yang menjadi kejadian di sana yang menjadi kawan-kawan Panwascam mesti memasukkan imbauan itu tercapture muncul di BA sehingga kita semua mengetahuinya. Kalau hanya sekedar sudah tindaklanjuti, kita nggak tahu barang apa yang sudah ditindaklanjuti. Makanya kami ada catatan, ada meninggal 9, di bawah umur 3, pindah domisili 7, dan potensi ganda 10. Nah, makanya ini lagi muncul, maka saya tanyakan apakah ini sudah ditindaklanjuti atau seperti apa? Seperti itu. Siap. Ya, bukan siapnya. Oke, ini sudah tindak lanjut atau gimana, Rika? Oke, silakan dijelaskan, Mbak Rika.
Oke, kalau memang seperti ini, anggaplah dia pahami. Setidaknya untuk catatan ini menjadi ini ya, supaya bisa berlanjut, mungkin dilewati ini aja supaya kita bisa ke berikutnya sampai dipastikan catatan-catatan ini dia pahami apa yang kita inginkan. Itu mungkin dari saya. Silakan Pak Hado. Oke, terima kasih Ketua. Nanti biar kita tindak lanjuti kembali ke Pusam. Tapi sih tadi sudah disampaikan bahwa sudah tindak lanjuti, cuma tadi itemnya saja mungkin yang untuk kawan-kawan parpol mungkin ada sudah lanjut aja ya, lanjut ya. Kalau BPK setuju ya lanjut ya. Kalau parpol lanjut. BPK sudah berubah. Oke, si Ketua dan kawan-kawan parpol serta para hadirin yang peserta rapat pleno hari ini, maka rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang disampaikan oleh Kecamatan Pusang, maka dengan ini dinyatakan diterima. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali ke Teluk Pandan. Silakan menyampaikan tadi hasil perbaikannya. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan perubahan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan TPS Kecamatan Teluk Pandan. Terkait dengan data TMS tadi ya, kembali sudah saya konfirmasi dengan TPS-nya, ya memang ada miskomunikasi antara TPS dan PPK. Mohon maaf sekali lagi, karena ternyata data yang terkirim ke kami itu DPS itu ternyata masih termuat semua nama-nama tersebut di dalam itu. Nah, sehingga kami kirim ke KPU menurunkan kembali data itu masih ada. Ternyata saya sudah cek kembali DPS yang mereka kirim, nama itu masih muncul, sehingga akan kami lakukan perbaikan langsung di tingkat kabupaten di sini. Izin juga Ketua menyampaikan untuk data supaya bisa dipahami semua. Tadi kesalahan teknisnya itu seperti apa? Apakah kalau teknis itu kan ada kode, misalnya kalau TMS kode 1 telah meninggal dan seterusnya. Apakah supaya semuanya tahu kenapa sebenarnya sehingga enggak tidak terakomodir pada saat DPHP kemarin. TMS kode 1 yang meninggal yang tidak terakomodir itu adalah yang tadi itu yang sudah saya lampirkan bukti keterangan surat kematiannya itu pada saat akan pada saat akan pleno itu tak sampaikan dikeluarkan dari DPS, langsung dikeluarkan saja. Dan ternyata mereka tetap masukkan, tidak menyampaikan kode, sehingga nama-nama tersebut masih muncul. Mereka tuh kadang masih takut-takut akan menghapus, sehingga bukan di rekapnya tapi di data yang mereka kirim ke kami itu, karena juga tenggat waktu kami juga tidak mengecek lebih lanjut, sehingga kami teruskan ke KPU dan nama-nama tersebut masih muncul kembali. Dan untuk kalinya buktinya sudah sampaikan ke KPU juga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Teluk Pandan. Jadi tadi karena ini ya, karena miskomunikasi saja ya antara BPS dengan BPK-nya. Mungkin selanjutnya ada tanggapan dari Bawaslu, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Pleno. Baik, Teluk Pandan bersambung lagi. Jadi yang tadi direkap dicek ulang berapa tadi yang surat keterangan disampaikan ke saya tadi jumlahnya? 6. Berarti ini nanti kan masuk akumulasi pengurangan di sini ya? Di tingkat kabupaten. Nah, berarti inilah yang kemudian masuk di dalam BA. Ya. Oke, nah sekarang berarti dibacakan sekalian kan? Iya. Itu perubahannya kan ya. Dan catatan perbaikan Pak Ketua dimasukkan di dalam BA. Iya, siap. Rekapitulasi, langsung izin membacakan. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS Kecamatan Teluk Pandan. Jumlah desa atau kelurahan 6, jumlah TPS 44, pemilih aktif 10174. Saya ulangi 10174. Pemilih baru 38. Pemilih tidak memenuhi syarat 126. Perbaikan data pemilih 0.
Pemilih potensial non KTP elektronik 137. Demikian perubahan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan TPS Kecamatan Teluk Pandan. Oke, gimana Bawaslu? Oke, selanjutnya dari parpol mungkin ada lagi, silakan Pak Ahmad. Teman-teman. Terima kasih. Ini tentang pemilih baru. Dari beberapa yang awal tadi, lompatan pemilih baru di data sebelumnya 2.368. Sekarang menjadi pemilih barunya 78 dan 38 Pergeseran angka seperti ini maksudnya dari gimana? Pemilih baru di DPS, terus yang DPS AP ini dari 2.368 ke 38 ini bagaimana? Oke, silakan bisa dijelaskan apa? Atau terima kasih Pak Rahmat. Untuk di Teluk Pandan itu karena untuk mendapatkan pemilih aktif ini 10174 itu akumulasi dari jumlah DPS sebelumnya dikurang TNS-nya 126 ditambah pemilih baru Pak. Nah itulah yang menjadi hasil dari 10174. Nah saya buka dulu.